Ish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revendi Tertiansyah dari eh, Prodi T4 Teknik Listrik, Fakultas Farmasi, Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah dasar sistem IoT dan aplikasi industri. Ringkasan arsitektur IoT, perbandingan model 3 layer hingga 7 layer. Ini nama lengkap saya dan juga NIM 25091387090. Baik, kita lanjut. Nah, IoT bukan hanya soal menghubungkan benda ke internet, tapi bagaimana data yang dihasilkan bisa membantu kita mengambil keputusan lebih baik tanpa harus selalu diintervensi manusia. Nah, arsitektur IoT adalah kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana perangkat, jaringan, dan aplikasi berinteraksi untuk mengumpulkan data, mengirimkan data, dan memproses data. Mengapa berbeda-beda? Karena kebutuhan kompleksitas industri, serta skalabilitas sistem, dan juga kebutuhan keamanan dan pemrosesan data di tepi. Lanjut, untuk model arsitektur 3 layer, uh, loh, nah, arsitektur ini adalah model paling awal dan sederhana untuk memahami IoT. Perception layer. Yang pertama, lapisan fisik yang terdiri dari sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data dari lingkungan. Network layer. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari perception layer ke sistem pengolahan melalui jaringan, seperti jaringan Wi-Fi atau jaringan Bluetooth, hingga 3G, 4G, hingga 5G. Application layer yang ketiga yaitu antarmuka pengguna di mana data disajikan dalam bentuk informasi yang berguna. Contoh, smart home application yang biasa digunakan di gedung-gedung tinggi atau rumah-rumah pintar seperti eh, yang banyak sensornya, seperti sensor pengamanan, sensor eh, sistem api, ya seperti itu. Lanjut, lihat data. Model ini memberikan detail, model arsitektur 5 layer. Model ini memberikan detail lebih lanjut mengenai pengolahan data dan aspek bisnis. Yang pertama, perception layer, sama dengan model 3 layer. Transport layer, memindahkan data antara lapisan sensor dan pemrosesan. Processing layer, middleware, menyimpan data, menganalisis data, dan memproses data dalam jumlah besar. Application layer, layanan aplikasi kepada pengguna. Business layer, pengelola mengelola keseluruhan sistem IoT, termasuk model bisnis, privasi, dan strategi grafik data. Nah, penting untuk dicatat bahwa dalam transisi dari 3 ke 5 layer muncul konsep Edge, analistik. Ini krusial agar data tidak menumpuk di cloud, melainkan disaring dulu di dekat sumbernya. Lanjut, kita lanjut, kita lanjut. Nah, ini lumayan banyak ini. Yang model arsitektur 7 layer ini. Komprehensif, sering digunakan untuk standar industri seperti Cisco untuk sistem yang sangat kompleks. Physical device dan controllers at keynotes. Things dalam IoT. Things dalam IoT itu benda yang menggunakan internet. Connectivity, jaringan komunikasi. Untuk IoT sendiri butuh jaringan untuk memproses data tersebut. Edge computing, pemrosesan data di tingkat lokal sebelum dikirim ke cloud. Disaring terlebih dahulu di cloud, sebelum dikirim ke cloud. Data accumulation, penyimpanan data jangka panjang. Bisa menyimpan data dalam waktu yang lama, terus disimpan eh, tempat yang lebih aman. Maksudnya tidak kena bobol atau kena hack dalam data tersebut. Data abstraction, menstandarisasi data agar dapat digunakan di aplikasi. Application, pelaporan dan kontrol. Eh, belum. Nah,
Nah, collaboration dan processes melibatkan orang dan memproses bisnis untuk pengambilan keputusan. Nah, model 7 layer ini butuh pihak ketiga atau kita sebagai orang untuk mengambil keputusan dalam memproses. Jadi tidak dari mesinnya saja, dari kita juga eh, butuh untuk pengambilan keputusan dalam sistem tersebut. Nah, perbedaannya dari model 3 layer, 5 layer, dan 7 layer ini cukup signifikan dari tingkatnya. Model 3 layer ini dari dasar konektivitas terlebih dahulu, seperti jaringan, WiFi, Bluetooth, itu sudah terbiasa. Nah, rendah, cocok untuk edukasi ini biasa digunakan pada siswa atau mahasiswa yang menggunakan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini langsung ke aplikasi dan menghubungkan benda ke internet. Nah, ini cukup mudah biasanya melalui WiFi dan Bluetooth untuk menghubungkan secara langsung. Dan model 5 layer ini pemrosesan dan bisnis menengah standar industri. Nah, standar industri ini seperti pabrik, terus industri-industri menengah seperti membuat plastik atau yang lainnya lah. Memiliki lapisan middleware, mengintegrasikan data ke tujuan bisnis. Nah, ini untuk tujuan bisnis lumayan banyak lah. Bermacam-macam bisnis bisa dilakukan untuk IoT ini dalam model 5 layer. Nah, untuk model 7 layer sendiri, detail teknis dan operasional itu sangat berbeda dari model-model 3 layer dan model 5 layer. Cukup eh, lumayan rumit dalam model 7 layer ini dalam operasional dan teknisnya. Tinggi sistem enterprise. Nah, ini cukup familiar ya, seperti data yang disimpan sangat aman, jadi tidak terkena hack atau bagaimanapun. Memiliki edge computing dan abstraksi, sangat abstrak bisa dilakukan dalam model 7 layer ini. Standarisasi alur data dalam skala besar. Nah, ini cukup signifikan dari model 3 layer dan model 5 layer sebelumnya. Yang model 7 layer ini cukup mencakup data yang sangat besar, bisa disimpan di cloud atau bagaimanapun. eh Cukup krusial ya. Lanjut. Nah, kesimpulannya, model 3 layer adalah fondasi awal. Namun, seringkali terlalu sederhana untuk aplikasi industri modern. Nah, cukup signifikan bukan? Model 3 layer ini hanya mudah digunakan, tidak cocok untuk tingkat 5 layer seperti butuh bisnis data yang lebih kuat atau bagaimanapun. Model 3 layer ini hanya awalan saja, hanya percobaan. Nah, model untuk 5 layer ini menambahkan konteks bisnis dan pengolahan data yang lebih kuat. Nah, ini model 5 layer ini biasa digunakan dalam industri-industri juga, pabrik-pabrikan. Nah, terus hmm, seperti itulah. Dan model 7 layer ini memberikan visibilitas penuh terhadap setiap tahapan data. Disaring terlebih dahulu, diproses dalam waktu yang lumayan lama, mulai dari fisik hingga keputusan kolaboratif manusia. Kita sebagai manusia juga dituntut untuk mengambil keputusan dalam sistem IoT ini agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan sistem pada IoT tersebut. Dan pemilihan arsitektur bergantung pada skala dan tujuan fungsional dari sistem IoT yang dibangun. Nah, sistem IoT yang dibangun ini memiliki tujuan yang sebagai kita manusia berfungsi dalam mengambil keputusan untuk melakukan pemrosesan data, skala, dan sistem IoT yang dibangun untuk sistem tidak rusak. Nah, seperti itu. Sampai ke bagian akhir. Nah, terima kasih sudah mendengarkan awal hingga akhir. Jika ada
salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, 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 tes.